Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya atau kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kau ginawaku, kumaadi ya Tuhan, ngawi kesiananu kumaadai, kesoro kui kesari, royohon kui ngaranu, sontop sang ginawaku, iya no i olidang patahakonku, posionku. Yesus naralan om ketabatan, Yesus naralan om keposion, Yesus nagampa masing ngawi tulun tensanan, itiswang pomoguna. Royo-royohanku ngaranu Tuhan, sara-sarahanku ikhlasyananmu, Tuman ke Yesus mentari ke patayon dina masih kedai. Onsiko ginawaku, kumaadiak Tuhan, ngawi kesiananu kumaadai, kosoroku kasari. royo kui ngaranu, sontop sang ginawaku, iya na i alidang patahakonku, iti keposionku. Yesus naralan om katapatan, Yesus naralan om keposion, Yesus nagampa masing ngawi tulun tensanan, iti suang pomoguna. Royo-royohanku ngaranu Tuhan, sara-sarahanku ikhlasyananmu, nakotuman ke Yesus mantadi ke patayon, dina masih kedai. Nakotuman ke Yesus mantadi ke patayon, dina masih kedai. Nakotuman ke Yesus mantadi ke patayon, dina masih kedai. Allah Bapa yang Maha Kudus dan berpengasihan, kami mengakui kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan hal-hal yang kami perbuat maupun yang tidak kami buat. Kami telah tidak mengasihimu dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan kami. Kami telah tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami telah menyusahkan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan kami yang membuang-buang berkat-Mu, dengan penyelewengan kami dari firman-Mu, dengan melupakan kasih-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami. Di dalam kami anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini dapat memberkati kami dan kami dapat menerapkan semua ini dalam kehidupan kami. Sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur sebab pada hari ini kita masih dapat diberi kekuatan dan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 dari ayat 4 sehingga ayat 7. Sekali lagi dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sehingga ayat ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Filipi pasal 4 ayat 4 sehingga ayat 7. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, hati dan pikiran adalah bahagian yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa cara berpikir seseorang akan mempengaruhi seluruh kehidupannya? Ketika kita berpikir yang negatif, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang negatif juga dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ketika kita berpikir yang positif, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Pikiran kita lah yang akan menentukan keberhasilan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita belajar untuk berpikir positif atau positive thinking dalam keadaan yang sulit. Firman Tuhan mengajarkan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal yang boleh menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan pada hari ini. Nah, yang pertama, orang yang berpikir positif adalah orang yang mampu bersukacita dalam keadaan apapun dalam kehidupannya. Sukacita yang sejati berasal dari dalam sebab ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksudkan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi bila saja kita mau bersukacita, firman Tuhan mengatakan senantiasa. Artinya selalu bersukacita. Kehidupan orang percaya diwarnai dengan sukacita. Dan bersukacita bukan hanya ketika kita mengalami berkat Tuhan lalu kita bersukacita. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, masalah, pergumulan dalam hidup, firman Tuhan sekali lagi mengatakan bersukacitalah senantiasa. Orang yang berpikir positif mampu bersukacita dalam situasi apapun. Karena sukacita itu datang dari Tuhan dan terpancar keluar, dilihat oleh orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga itulah yang membezakan kita sebagai orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita belajar untuk berpikir positif dengan terus bersukacita dalam keadaan apapun. Karena sukacita menyelenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Sukacita juga dapat membuang segala pikiran-pikiran yang negatif dari hidup kita. Karena sukacita, orang dapat menikmati kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal kedua yang boleh menjadi berkat bagi kita hari ini adalah terdapat di dalam ayat 5. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya, orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak baik. Seperti dalam poin pertama tadi. Kalau kita mampu berpikir positif atau mampu bersukacita dalam segala keadaan, maka yang kedua, orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan hal-hal yang baik dalam situasi yang tidak baik. Artinya, orang yang berpikir positif, dia dapat melihat peluang atau kesempatan dalam setiap masalah. Dia dapat melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan di dalam hidupnya. Kalau orang yang berpikir negatif pula,
dia selalu melihat masalah dari setiap pergumulan hidup, dia selalu melihat beban dari setiap masalah yang ada, dan itu akan menghancurkan kehidupannya. Tetapi sekali lagi, orang yang berpikir positif, dia mampu melihat kesempatan di setiap masalah di dalam hidupnya. Jadi dalam setiap kesulitan hidup, dia melihat peluang yang dia ambil untuk melakukan hal yang baik. Rasul Paulus, penulis surat Filipi ini, dia menulis surat pada saat dia berada di dalam penjara. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 19 hingga ayat 40. Pada waktu Rasul Paulus dan Silas dipenjarakan oleh karena memberitakan firman Tuhan, pada saat mereka dipenjara, mereka tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita walaupun berada di dalam penjara karena memberitakan Injil, sehinggalah pada waktu itu terjadi mujizat Tuhan, di mana di penjara itu terjadi gempa bumi yang hebat, penjara terbuka dan belenggu mereka juga terlepas. Jadi itu adalah kesempatan bagi Paulus untuk melarikan diri sebenarnya. Tetapi apa yang Rasul Paulus dan Silas lakukan? Mereka tidak melakukan hal itu. Mereka tetap berada dalam penjara itu, bahkan ketika dia melihat kepala penjara itu hendak membunuh diri, sebab dipikir semua orang di penjara sudah melarikan diri, Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Artinya, apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus itu telah menjadi sebuah kesaksian bagi kepala penjara ini. Sehingga kepala penjara bertanya kepada Paulus, "Apa yang harus aku lakukan?" Rasul Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sehingga melalui kesaksian hidup Paulus, dia tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, membuat kepala penjara dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, jadi orang yang berpikir positif, dia mampu bersukacita dalam keadaan atau situasi yang sulit. Orang yang berpikir positif, dia tetap mampu melakukan hal yang baik di saat situasi atau keadaan yang tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang. Nah, mungkin pada saat ini kita sedang mengalami keadaan yang sulit, tapi itu tidak berarti kita tidak dapat melakukan hal yang baik. Ada banyak hal yang kita dapat lakukan, yaitu dengan menyebarkan Injil, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, menuntun orang kepada kasih Kristus, membantu orang-orang yang susah, dan inilah yang akan menjadi kesaksian kepada semua orang sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Nah, hal yang ketiga yang terdapat di dalam ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang berpikir positif, dia mampu berdoa dalam situasi atau keadaan yang baik dan juga dalam situasi yang tidak baik. Bahkan dalam situasi dan keadaan tersulit, dia dapat berdoa kepada Tuhan dan firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jemaat yang terkasih, kekhawatiran ini kadang-kadang datang dalam hidup kita tanpa diundang. Lalu bagaimana kita dapat berkata jangan khawatir di masa yang sulit nih? Firman Tuhan mengatakan, kalau kekhawatiran datang dalam hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kekhawatiran akan sentiasa datang dalam hidup kita, dan sebagai manusia, kita selalu khawatir. Jadi, ketika kita berdoa, maka kekhawatiran akan pergi dari hidup kita. Orang yang berpikir positif adalah orang yang mampu berdoa dalam situasi atau keadaan yang sulit. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersyukur, di mana ketika kita bersyukur, kita mampu mengalahkan segala kekhawatiran di dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, segala ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita akan lenyap. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, yaitu mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur sebab nafas hidup yang Tuhan berikan, mengucap syukur untuk keselamatan, mengucap syukur untuk keluarga, pemeliharaan Tuhan, dan dalam segala hal, bahkan dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengucap syukurlah. Bapak Ibu yang terkasih, mengucap syukur kepada Tuhan itu akan mampu melenyapkan semua kekhawatiran dalam hidup kita. Orang yang berpikir positif adalah orang yang mampu bersukacita sentiasa dalam situasi keadaan apapun. Orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Orang yang berpikir positif, dia mampu untuk berdoa, mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan yang tidak baik.
Oleh itu, marilah saat ini kita sentiasa mempunyai pikiran positif di dalam masa-masa yang sulit supaya kita sentiasa bersukacita di dalam Tuhan, agar kita sentiasa melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, agar kita sentiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan maka dari itu, di dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.